Aku Yulia, baru lulus SMA dan akhirnya merantau ke kota untuk kuliah. Rumahku di desa lumayan jauh sih, butuh waktu hampir 5 jam perjalanan naik bus. Ini pertama kalinya aku tinggal di kota dan rasanya agak deg-degan. Kakakku, Fitri sudah lebih dulu sukses di sini. Dia kerja di perusahaan asuransi dan punya rumah sendiri. Dia juga sudah tunangan sama Mas Erwin dan sebentar lagi bakal nikah. Makanya aku disuruh tinggal di rumahnya biar nggak kos sendiri. Saat bus berhenti di terminal, aku turun sambil bawa ransel dan 1 koper besar. Kak Fitri sudah nunggu di parkiran. Begitu lihat aku, dia langsung melambai dan tersenyum. "Hey Yul, sini. Wah, anak desa akhirnya merantau ke kota juga ya?" katanya sambil ketawa kecil. Aku nyengir. "Iya kak, akhirnya bisa lihat gedung-gedung tinggi beneran." Setelah itu, kami naik mobil Kak Fitri menuju rumahnya. Di perjalanan, dia banyak cerita tentang kehidupan kota, kuliahan, dan juga Mas Erwin. "Nanti kamu bakal sering ketemu Mas Erwin, dia sering main ke rumah," kata Kak Fitri sambil nyetir. Aku mengangguk aja, gak terlalu mikirin. Dalam hati cuman bersyukur akhirnya bisa tinggal di kota dan mulai hidup baru. Sampai di rumah Kak Fitri, aku kagum. Rumahnya tipe minimalis, rapi dan terasa nyaman, jauh banget dari rumah di desa yang sederhana. "Kamar kamu di lantai atas ya, sebelah kamarku. Naik aja terus mandi biar segar," kata Kak Fitri. Aku langsung naik ke atas, masuk ke kamar dan mulai beres-beres. Dari jendela kamar, aku bisa lihat pemandangan kota yang penuh lampu-lampu. Rasanya masih gak percaya aja aku bisa ada di sini. Setelah mandi, aku turun ke bawah. Kak Fitri lagi teleponan di sofa, suaranya ceria banget. Dari obrolannya jelas dia lagi ngomong sama Mas Erwin. Aku duduk di meja makan sambil minum air. Gak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang pria masuk dengan senyum lebar. "Halo Yulia, kamu baru sampai ya?" Suaranya ramah. Aku mengangkat kepala dan langsung melihat sosok Mas Erwin. Dia tinggi, kulitnya bersih, dan pakai kemeja rapi. "Iya mas," jawabku agak canggung. Dia tertawa kecil, lalu berjalan mendekati Kak Fitri. Tanpa malu-malu, dia langsung duduk di sampingnya dan merangkul bahu kakakku. Aku langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan gelas di tanganku. Hari-hari berlalu, aku mulai terbiasa dengan kehidupan di rumah Kak Fitri. Mas Erwin hampir tiap hari datang dan mereka selalu terlihat mesra. Kadang dia datang buat makan malam, kadang nemenin Kak Fitri nonton film di ruang tamu. Malam itu, aku turun dari kamar buat ambil minum. Saat lewat ruang tamu, aku tanpa sengaja melihat mereka lagi berdua. Mas Erwin duduk di sofa, sementara Kak Fitri duduk di pangkuannya, ketawa-ketawa manja. Aku langsung membeku di tangga. Jantungku berdebar gak jelas. Aku gak tahu harus ngapain. Jadi, aku buru-buru balik ke kamar tanpa jadi ambil minum. Sudah seminggu aku tinggal di rumah Kak Fitri. Kota ini mulai terasa familiar. Tapi, ada satu hal yang bikin aku gak nyaman. Gaya pacaran Kak Fitri dan Mas Erwin yang kelewat bebas. Awalnya, aku pikir mereka cuma pasangan yang mesra, tapi semakin lama, aku jadi sadar hubungan mereka jauh lebih dari sekadar pegangan tangan atau pelukan di sofa. Malam pertama, aku kaget pas lihat Mas Erwin datang larut malam, sekitar jam 11. Aku kebangun karena suara mobilnya dan waktu ngintip dari jendela, dia masuk rumah seperti biasa. Tapi yang bikin aku bingung, besok paginya pas aku turun buat sarapan, dia juga masih di sana. Duduk santai di meja makan, pakai kaos Kak Fitri, makan bareng. Aku cuma diem, pura-pura gak lihat, tapi dalam hati gelisah. Malam-malam berikutnya, kejadian yang sama terulang. Kali ini, aku lebih kaget karena pas mau turun buat ambil air, aku dengar suara bisikan dan desahan pelan dari kamar Kak Fitri.
Aku langsung balik badan dan naik lagi ke kamar. Aku nggak tahu harus bereaksi gimana. Ini pertama kalinya aku benar-benar sadar kalau kakakku dan tunangannya sudah kelewat batas. Rasanya aneh, canggung, yang lebih aneh lagi, aku jadi sering kepikiran Mas Erwin. Entah kenapa, setiap kali dia datang, aku jadi ikut deg-degan. Malam itu, aku terbangun karena kebelet ke kamar mandi, rumah udah sepi, lampu-lampu di lantai bawah juga udah mati. Aku ngelirik jam di ponsel, hampir jam 1 dini hari. Pelan-pelan aku keluar kamar dan jalan ke kamar mandi di ujung lorong. Suasana sunyi banget, cuman ada suara detak jam dan hembusan AC. Setelah selesai aku buka pintu kamar mandi dan bruk, aku hampir nabrak seseorang. Maaf. Aku mundur selangkah, jantungku langsung berdegup kencang. Di depanku berdiri Mas Erwin. Dia cuma pakai kaos tipis dan celana pendek. Rambutnya agak berantakan, wajahnya kelihatan santai, tapi matanya menatapku dengan ekspresi yang gimana gitu. Yulia, masih bangun? Suaranya berat dan sedikit serak. Aku menelan ludah. Mau ke kamar, jawabku gugup. Alih-alih minggir, dia malah nyender ke dinding, menghalangi jalanku, bibirnya melengkung nakal. Udah seminggu di sini betah nggak? Tanyanya pelan. Aku mengangguk cepat. Iya kak. Dia nyengir. Jangan ke aku gitu, santai aja. Aku kan calon kakak iparmu. Aku cuma tersenyum tipis berusaha tetap tenang, tapi posisinya yang berdiri deket banget bikin aku salah tingkah. Aku bisa mencium aroma tubuhnya. Seperti gimana gitu, beda dan kayak seger banget. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, menyentuh ujung rambutku. Rambutmu panjang banget ya Yul, bagus. Aku langsung mundur, detak jantungku makin cepat. Aku masuk kamar dulu ya kak. Tanpa nunggu jawaban, aku buru-buru melewatinya dan masuk ke kamarku. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di belakangnya, berusaha mengatur napas. Baru seminggu di sini, tapi rasanya aku udah masuk ke situasi yang berbahaya. Setelah kejadian di kamar mandi malam itu, aku mulai sadar kalau Mas Erwin ini cowok yang romantis. Tapi sepertinya dia juga tipe lelaki buaya yang suka menggoda. Dia nggak pernah terang-terangan. Tapi caranya bicara, tatapan matanya, dan godaan kecilnya bikin aku waspada. Sore itu, aku baru selesai mandi, rambutku masih basah. Aku cuma pakai kaos longgar sama celana pendek santai. Pas keluar dari kamar mandi, aku langsung terkejut. Di ujung lorong, berdiri Mas Erwin. Mas, kok udah di sini? Tanyaku kaget. Dia menyandarkan tubuhnya ke dinding, tangannya masuk di saku celana, matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Kenapa kaget? Tanyanya santai. Aku menghela napas, berusaha tetap tenang. Kak Fitri mana? Biasanya kalau Mas Erwin datang dia udah di rumah. Dia nyengir. Fitri masih di kantor, aku udah kangen jadi mampir dulu. Aku melirik jam di dinding. Sudah jam 5 sore. Biasanya sih Kak Fitri pulang sekitar jam 5. Oh, ya udah, tunggu aja di bawah. Jawabku datar. Aku mau jalan ke kamar, tapi dia malah bersandar lebih dekat ke dinding, menghalangi jalanku. Santai dong Yul, kok buru-buru? Aku salah ya kalau kangen sama calon adik iparku juga, katanya dengan nada menggoda. Aku menatapnya tajam. Kangen sama aku atau senang gangguin aku, Mas? Tanyaku ketus. Dia tertawa pelan. Pinter juga ya kamu, tapi aku cuma bercanda kok. Masa kamu takut? Aku mendengus. Takut? Enggak tuh, cuma aneh aja. Tunangan kakakku kok suka godain adiknya. Matanya sedikit menyipit, bibirnya masih menyunggingkan senyum jahil. Godain? Aku cuma ramah loh. Atau kamu yang kepikiran? Aku mendengus pelan. Dih, pede banget. Aku melipir ke samping, buru-buru masuk ke kamar dan menutup pintu. Hatiku berdebar, bukan karena suka, tapi karena kesal. Lelaki ini jelas-jelas buaya.
Lama kemudian, aku dengar suara pintu rumah dibuka. Kak Fitri pulang, aku diam di kamar, mencoba mencerna semuanya. Aku harus hati-hati, Mas Erwin bukan tipe pria yang bisa dipercaya. Tapi, kenapa aku jadi penasaran sama dia? Ini aneh sih, tapi nggak tahu lah. Malamnya, Kak Fitri tiba-tiba masuk ke kamarku. Aku yang lagi tiduran sambil main HP langsung duduk. Loh, ada apa kak? Tanyaku heran. Kak Fitri duduk di tepi tempat tidurku. Wajahnya terlihat lelah. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya bicara. Yul, kamu udah mulai kenal Mas Erwin kan? Gimana menurutmu? Tanyanya pelan. Aku agak kaget dengan pertanyaan itu. Aku gak mungkin jujur bilang kalau tunangannya itu suka godain aku, jadi aku jawab hati-hati. Iya, Mas Erwin kelihatan baik sih, cuman kayaknya agak keras orangnya. Kak Fitri tersenyum miris. Iya, dia emang gitu. Kalau gak diturutin maunya, gampang marah. Aku mengernyit. Maksudnya gimana? Kak Fitri menunduk, memainkan ujung selimutku dengan gelisah. Aku sering banget bertengkar sama dia, tapi aku juga gak bisa ninggalin dia. Aku diem, menunggu dia melanjutkan. Hubungan kita udah terlalu jauh, Yul. Aku udah terlalu sayang. Lanjutnya dengan suara lirih. Aku udah menduga sih, tapi dengar langsung dari Kak Fitri tetap bikin shock. Kakak sama Mas Erwin sering nginep bareng. Tanyaku hati-hati. Kak Fitri mengangguk pelan. Sering Yul, kita udah kelewat batas dari dulu. Awalnya aku takut, tapi Mas Erwin selalu bilang kalau kita pasti nikah, jadi gak usah terlalu dipikirin. Lama-lama, aku juga gak bisa lepas dari dia. Aku jadi semakin sayang, semakin susah ninggalin. Aku menggigit bibir, gak tahu harus bilang apa. Kadang aku sedih, Yul. Aku tahu ini gak bener. Tapi kalau aku nolak dia pasti marah. Dia pernah ngancam putusin aku cuman gara-gara aku nolak nginep waktu itu. Curhat Kak Fitri lagi. Aku menatap wajahnya yang terlihat galau. Ini pertama kalinya aku lihat Kak Fitri sekhawatir ini soal hubungan asmaranya. Biasanya dia selalu ceria dan percaya diri. Terus, kakak gak kepikiran buat ninggalin dia? Tanyaku pelan. Kak Fitri tersenyum pahit. Susah Yul, aku udah terlanjur sayang, dan aku takut kehilangan dia. Aku gak ngerti gimana perasaan Kak Fitri sekarang. Tapi, satu hal yang aku tahu, hubungan dia sama Mas Erwin ini lebih rumit dari yang aku kira. Hari itu, aku baru aja selesai daftar kuliah. Rasanya capek banget habis bolak-balik ngurus berkas. Tapi, lega juga sih. Karena semuanya udah beres, tinggal nunggu jadwal kuliah aja. Aku lagi jalan ke arah halte, buat naik angkot pulang, sampai tiba-tiba sebuah mobil berhenti di sampingku. Kaca jendela turun, dan di baliknya ada Mas Erwin, dengan senyum santainya. Yulia, baru pulang? Mau aku antar? Aku ragu sebentar, tapi kalau naik angkot pasti panas dan lama. Akhirnya, aku mengangguk dan masuk ke mobilnya. Di sepanjang jalan, Mas Erwin nyetel musik santai, lalu mulai ngobrol. Gimana? Udah siap jadi anak kuliahan? Tanyanya sambil melirik sekilas ke arahku. Aku tersenyum tipis. Masih agak deg-degan sih, tapi semoga betah. Dia mengangguk. Pasti betah, apalagi kalau ada yang nemenin. Katanya sambil tersenyum penuh arti. Aku memilih diam. Gak mau kepancing dengan godaannya, tapi tiba-tiba topik obrolan berubah. Yul, menurutmu Fitri itu orangnya gimana? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengernyit. Maksudnya? Dia menghela napas. Aku tuh sayang banget sama Fitri, tapi kadang aku mikir dia beneran serius sama aku atau enggak. Aku meliriknya, mulai tertarik dengan arah pembicaraan ini. Loh, Kak Fitri kan udah tunangan sama Mas, berarti dia serius kan? Mas Erwin tertawa kecil tapi nadanya pahit. Kamu yakin Fitri itu banyak deket sama cowok, Yul?
Aku beberapa kali loh nangkep dia lagi kencan sama kliennya. Mereka kebanyakan orang kaya yang hobinya traktir cewek. Aku terdiam kaget. Ini informasi baru buatku. Serius mas? Dia mengangguk. Aku pernah lihat loh, dia makan berdua sama laki-laki di restoran hotel. Pernah juga aku cek HP-nya, isinya banyak chat dari cowok-cowok yang ngajak jalan. Tapi setiap aku tanya, dia selalu bilang, itu cuman urusan kerja. Aku mulai bimbang. Aku tahu Kak Fitri memang punya banyak kenalan, apalagi pekerjaannya di dunia asuransi menuntutnya dekat dengan banyak orang. Tapi kalau bener dia sering jalan sama pria lain, itu berarti hubungan mereka nggak sebaik yang terlihat. Aku nggak mau asal nuduh aja, tapi aku nggak bisa nutup mata. Aku sayang sih, tapi aku juga nggak mau dibodohin, lanjut Mas Erwin. Aku terdiam. Selama ini aku melihat Mas Erwin sebagai cowok buaya yang suka goda-godain cewek. Tapi sekarang dia terdengar seperti pria yang kecewa dan terluka. Entah kenapa aku jadi kasihan. Dan yang lebih berbahaya, aku jadi mulai melihat sisi lain dari Mas Erwin. Dia bukan cuman pria usil yang suka menggoda. Dia juga bisa jadi cowok yang romantis dan penuh perhatian. Sampai di rumah, aku langsung turun dari mobil, tapi Mas Erwin malah ikut masuk. Loh, Mas kok ikut? Tanyaku heran. Dia nyengir santai. Laper, mau bikin mie instan, boleh kan? Aku mengangguk pelan. Yaelah, mentang-mentang calon kakak ipar, numpang makan mie juga. Dia ketawa kecil. Lagian kan, aku udah bantu antar pulang, masa gak ada timbal balik, godanya. Aku awalnya mau protes, tapi akhirnya cuma menghela napas. Aku gak enak juga nolak. Lagian mie instan doang, gampang. Ya udah, aku buatin, tunggu di meja makan, kataku sambil berjalan ke kamar buat ganti baju. Aku lepas baju luar dan berganti dengan daster rumah yang longgar dan nyaman. Setelah itu, aku langsung ke dapur. Mas Erwin udah duduk di kursi meja makan. Matanya memperhatikanku sambil senyum tipis. Apa lihat-lihat, Mas? Tanyaku sambil membuka bungkus mie. Dia nyandar ke kursi, santai banget. Nggak lihat apa-apa kok, cuma kaget aja. Ternyata Yulia kalau di rumah gini kayak istri orang, katanya sambil nyengir. Aku meliriknya tajam. Apaan sih? Mie-nya jadi nggak nih? Dia ketawa. Mau dong, tapi yang masak harus sambil senyum. Aku mencibir kecil. Dasar banyak maunya. Aku mulai merebus air sambil berusaha cuek, tapi tetap aja ada rasa aneh di dada. Apalagi Mas Erwin duduk di belakangku, memperhatikan setiap gerakanku. Entah kenapa, suasana di dapur jadi lebih hangat dari biasanya. Tapi bukan karena uap dari air mendidih, melainkan karena tatapan pria di belakangku yang entah kenapa terasa berbahaya. Aku duduk di depan Mas Erwin, nemenin dia makan mie yang baru aja aku buat. Aku cuma nyender ke kursi, mainin ujung daster sambil sesekali melirik ke arahnya. Gimana? Enak nggak, Mas? Tanyaku iseng. Dia mendongak, senyum kecil. Lumayan, tapi kalau Yulia yang suapin pasti lebih enak lagi. Aku mendelik. Males ah, makan sendiri aja udah untung. Dia cuma ketawa kecil. Saat itu, HP-nya bergetar di atas meja. Dia ambil dan baca chat yang masuk. Si Fitri lembur sampai malam. Gumamnya pelan, lalu naruh HP lagi. Aku mengernyit. Oh, ya udah Mas, mau nunggu di sini atau langsung pulang? Dia menghabiskan suapan terakhirnya, lalu menghela napas. Kayaknya aku pulang aja, makasih udah masakin. Aku hanya mengangguk. Saat dia bangkit dari kursinya, aku pun ikut berdiri, mulai beresin piring dan gelas kotor. Aku bawa semua ke tempat cuci piring. Tapi sialnya pas mau jalan ke sana, kakiku malah kesandung keset yang agak melipat. Aku kepleset. Aduh! Aku jatuh terlentang dan kakiku kerasa sedikit sakit. Tiba-tiba saat sadar, aku udah ada dalam pelukan Mas Erwin
Tangannya nahan punggungku, sementara wajah kami cuma berjarak beberapa senti aja. Jantungku langsung dak-dik-dok, gak karuan. Hati-hati Yul. Suaranya terdengar rendah di telingaku. Aku masih shock, belum sempat merespons apa-apa, bukannya ngelepasin. Dia malah langsung gendong aku. Mas, aku bisa jalan sendiri. Protesku panik. Dia cuma nyengir santai. Udah kepeleset gini, siapa tahu keseleo, mending aku antar ke kamar dulu. Aku mau nolak, tapi posisiku gak memungkinkan buat turun. Aku cuma bisa pasrah digendong Mas Erwin masuk ke kamarku. Setelah sampai di tempat tidur, dia pelan-pelan nurunin aku. Matanya sempat menatapku dalam, sebelum akhirnya mundur selangkah. Lain kali hati-hati ya, jangan sampai jatuh di depan cowok lain, katanya sambil tersenyum miring. Aku cuma diam, duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan detak jantungku. Mas Erwin berdiri di dekat pintu, tapi gak langsung pergi, dia malah diam di sana, seolah menimbang sesuatu dalam pikirannya. Suasana kamar tiba-tiba berubah. Udara yang tadinya biasa saja sekarang terasa lebih sejuk, tapi justru bikin aku makin gelisah. Apalagi wangi parfumnya yang khas, samar tapi cukup kuat untuk membuatku sulit berkonsentrasi. Aku mengira dia bakal pergi setelah memastikan aku baik-baik aja, tapi dia malah berjalan pelan ke arahku sambil menghela napas panjang. Yul, kamu pernah ngerasa gak sesuatu yang harusnya gak boleh terjadi tapi susah buat ditolak? Tanyanya pelan. Aku mengerutkan kening, gak langsung paham maksudnya. Maksudnya mas? Tanyaku hati-hati. Dia akhirnya menoleh, menatapku. Kali ini tatapannya beda. Bukan seperti Mas Erwin yang biasanya, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih sulit ditebak. Aku ngerasa seperti ditarik ke dalam tatapan itu. Degup jantungku makin kencang, tapi aku gak bisa mengalihkan pandangan. Aku harus pulang, tapi rasanya gak bisa. Katanya, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Aku masih diam. Aku tahu aku harus bilang sesuatu. Harus menyuruhnya pergi. Harusnya aku menghindari situasi ini, tapi tubuhku seperti kehilangan kendali. Dia mengulurkan tangannya, menggenggam jemariku, hangat, lembut. Anehnya aku gak menarik tanganku. Napasku tersengal halus ketika dia mengangkat tangannya yang lain, menyentuh wajahku dengan gerakan yang hampir gak terasa. Ujung jarinya menyapu pelan di pipiku, lalu turun ke daguku. Yul, kamu cantik banget. Suaranya terdengar seperti bisikan. Dan saat bibirnya akhirnya menyentuh bibirku, aku kehilangan kendali. Mas Erwin menciumku pelan, seakan memberi waktu buatku untuk menolak. Tapi aku gak melakukannya. Aku malah membalas, membiarkan ini mengalir begitu saja. Tangannya turun ke pinggangku, menarikku lebih dekat ke tubuhnya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, seolah menyatu dengan detakku sendiri. Sial, ini salah, tapi kenapa terasa begitu nyata? Jujur, aku belum pernah seperti ini. Aku gak tahu siapa yang lebih dulu menghapus jarak di antara kami, dan tanpa sadar, tak sehelai benang pun menutupi tubuhku. Mas Erwin membuatku merasakan sesuatu yang tak pernah aku bayangkan. Apa ini? Aneh, tapi kok nyaman. Dan entahlah, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Napasnya terasa di telingaku saat dia berbisik. Kamu beda Yul. Aku meremas rambutnya tanpa sadar. Mas, aku tahu aku bisa mundur, aku bisa pergi saat ini juga, menghindari semua ini, tapi anehnya, aku gak berusaha nolak gitu. Dan akhirnya, ada sesuatu yang aneh terasa merasuk dalam tubuhku, hangat dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Astaga, aku gak sadar, aku sudah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam diriku. Setelah semua itu, aku gak tahu harus ngapain. Aku mulai sadar kalau ini salah. Aku cuma bisa diam, sambil memegang erat selimut yang menutupi tubuhku.
Aku masih terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan hati deg-degan. Napasku belum sepenuhnya teratur, tapi bukan karena lelah, lebih ke sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku menoleh ke samping, melihat Mas Erwin yang sedang membenahi pakaiannya dengan wajah tegang. Aku masih bisa merasakan sentuhannya, masih bisa mencium aroma parfumnya yang bercampur dengan hawa tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, dadaku terasa sesak. Kenapa aku bisa kebawa sejauh ini? Aku gak cinta Mas Erwin, bahkan gak pernah kepikiran ke arah itu, tapi kenapa aku gak bisa menolak tadi? Kenapa aku membiarkan semuanya terjadi? Tanpa sadar air mataku menetes, Mas Erwin langsung menyadarinya. Dia menoleh cepat, lalu mengusap lembut pipiku dengan ibu jarinya. Tatapannya sendu, ada sesuatu di matanya yang gak bisa aku pahami. "Yul, maaf." Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku gak bisa nahan diri. Aku menggigit bibir, menelan isakanku sendiri. Dia membungkuk dan memelukku erat, hangat. Tapi entah kenapa, pelukan itu justru bikin air mataku makin jatuh. "Aku harus pergi, Fitri bentar lagi pulang," katanya sambil melepas pelukannya. Aku hanya diam, menatap punggungnya saat dia berdiri, buru-buru merapikan pakaiannya. Sebelum keluar, dia sempat menoleh sekali lagi. Wajahnya masih tegang, tapi ada sesuatu di sana, seperti penyesalan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan saat pintu kamar tertutup, aku sadar aku baru saja melangkah jauh. Melangkah ke sesuatu yang gak akan pernah bisa aku tarik kembali. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami, selaku admin channel Makiam, hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.